Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi gelombang mekanik. Materi awal sebetulnya di semester genap untuk anak-anak belajar. Jadi selebihnya nanti bisa dipelajari, dibaca di PowerPoint ya. Ya, judulnya gelombang mekanik. Saya langsung saja kita lihat dulu pembagian gelombang. Pertama itu gelombang menurut medium. Ya. Gelombang menurut medium itu ada dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang merambat perlu medium. Contohnya bunyi perlu udara. Ya. Kalau tidak ada udara maka bunyi tidak bisa kita dengar. Contohnya di bulan ya, jadi bunyi tidak bisa merambat karena tidak ada udara. Kemudian gelombang permukaan air, mediumnya air. Kemudian gelombang tali, mediumnya tali, dan seterusnya. Jadi seterusnya kita akan bahas gelombang mekanik ini. Gelombang bunyi, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Sinar gamma, sinar X, gelombang TV, radio, inframerah, ultraviolet, cahaya tampak gitu ya. Jadi cahaya yang ada di depan mata kita itu adalah gelombang elektromagnetik. Yaitu gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri ada bab khusus di kelas 12, yaitu di semester 2 nanti kita akan pelajari. Sekarang kita tuntaskan gelombang mekanik dulu. Kemudian yang kedua, gelombang menurut amplitudo. Jadi ada gelombang berjalan. Definisinya adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang permukaan air. Kemudian yang kedua ada gelombang stasioner. Jadi gelombang berdiri, gelombang diam atau gelombang stasioner ini adalah perpaduan dari dua gelombang yang berjalan. Jadi ketika dipantulkan balik kemudian ketemu dengan gelombang datangnya, maka hasilnya adalah gelombang stasioner. Nah, dari definisinya ini gelombang gelombang berjalan tadi itu amplitudonya selalu sama ya. Artinya setiap titik itu akan selalu merasakan berada di puncak gelombang. Nah, kalau gelombang stasioner, kalau sudah di puncak tidak akan pernah merasakan di ini, gitu ya, di simpul gelombang. Saya beri contoh. Nah, ini ada animasi. Saya reset dulu. Nah, ini gelombang ini terus berjalan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka setiap titik yang ada di medium gelombang ini, misalkan di permukaan air, itu akan selalu merasakan berada di posisi terjauh atau di titik puncak atau di titik dasar gelombang. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Nah, sedangkan gelombang stasioner kurang lebih seperti ini. Misalkan ada tali digetarkan, dipantulkan, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Kalau dari segi definisi, gelombang yang amplitudenya berbeda-beda. Misalkan di sini ini kalau sudah berada di perut gelombang tidak mungkin akan bertukar jadi simpul gelombang. Atau lebih jelasnya begini. Ya, ini adalah gelombang berjalan gitu ya. Nah, ini gelombang berjalan. Nanti kalau gelombang ini dipantulkan kemudian bertemu dengan gelombang pantulnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, yang ini yang disebut dengan gelombang stasioner. Ya, ini satu panjang gelombang ya. Jadi kalau gelombang berjalan tadi bentuknya begini, ini satu panjang gelombang. Kalau gelombang stasioner atau gelombang berdiri, ketika bergabung maka satu ini, ya ini satu panjang gelombang. Ya, jadi sama dengan yang tadi ya. Jadi gampang menentukan panjang gelombangnya. Nah, tinggal dilihat satu bukit dan satu lembah. Tapi kalau gelombang berdiri satu kacamata ini yaitu satu panjang gelombang. Nah, nanti akan kita bahas khusus di bab yang kedua. Kita lanjut dulu materinya. Oke. Sekarang gelombang menurut arah getarnya. Ada dua, yaitu gelombang transversal. Ya, ini di SMP sudah dipelajari. Ya, yaitu gelombang yang arah getarnya ini arah getarnya ke atas dan ke bawah ya, sementara merambatnya ke kanan. Berarti gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatannya. Kemudian gelombang longitudinal. Ya, gelombang yang arah getarnya sejajar gitu ya.
Ini getarnya kemana? Ke kiri kanan gitu ya. Kemudian merambatnya ke kanan. Berarti ini gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ya, ini pada selingki. Kemudian contoh gelombang yang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Ya, saya langsung loncat ke sini ke bagian-bagian gelombang. Ya, ini di belakang itu ada definisinya. Ya, saya langsung ini saja ya. Kemudian ada puncak gelombang. Ya, puncak titik tertinggi pada gelombang yaitu titik B dan F. Kemudian ada dasar gelombang. Dasar gelombang titik paling bawah berarti D dan H. Kemudian ada bukit gelombang. Bukit gelombang bagian gelombang yang berada di atas garis ini. Ya, titik setimbang ini berarti A, B, C atau E, F, G. Ini bukit. Gitu ya. Kemudian lembah gelombang adalah bagian gelombang yang berada di bawah garis ini, berarti CDE dan GHI. Jadi bedakan antara bukit dengan puncak, gitu ya. Kemudian amplitudo gelombang. Nah, kalau amplitudo ini sendiri ini adalah besaran ya. Dia punya nilai, punya satuan. Ya, amplitudo itu sendiri adalah jarak titik terjauh pada gelombang dari titik setimbangannya. Ya, berarti titik terjauhnya B ya. Ini titik setimbangnya garis biru ini, berarti amplitudo itu jarak B ke B aksen atau jarak D ke D aksen seperti itu, atau jarak F ke titik setimbang ini atau jarak H ke titik setimbang. Ini yang disebut dengan amplitudo gelombang. Kemudian panjang gelombang. Ya, ini saya jelaskan khusus tentang panjang gelombang. Panjang gelombang itu bisa A ke E, yaitu panjang satu bukit dan satu lembah. Ya, ini satu gelombang. Kemudian bisa jarak antara dua puncak yang berdekatan, itu juga panjang gelombang, yaitu jarak B ke F. Kemudian bisa juga jarak dua dasar, yaitu D kan dan ke H gitu ya. D ke H itu juga panjang gelombang. Nah, kalau kita melihat definisi tiga definisi di atas, maka definisi yang paling umum dari dari panjang gelombang adalah jarak dua titik yang mempunyai fase yang sama pada gelombang. Mari kita lihat. Jadi A dan E ini fasenya sama. Fasenya berapa? 0. Ya, karena dia baru mulai kan. Jadi gelombangnya belum mulai kan, berarti dia fasenya 0. B dan F. Karena gelombang mulai dari titik A, berarti B ini baru seperempat gelombang. Tadi yang F ini gelombangnya mulai dari titik E, berarti F ini fasenya seperempat gelombang, gitu ya. Jadi fase itu menyatakan banyak gelombang ya, seperempat. Kalau di sini setengah, di sini 3/4, di sini 1, seperti itu. Sedangkan D itu fasenya 3/4. Ya, ini 3/4 gelombang sama dengan H. Cuma D mulai dari A, yang H-nya mulai dari E. Ya, maka kesimpulannya adalah jadi panjang gelombang itu adalah jarak dua titik yang punya fase yang sama pada gelombang. Ya, mungkin selanjutnya sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang mengalami pemantulan. Sudah jelas ya, bisa dilihat pada cahaya karena cahaya juga gelombang. Ya, kalau kita berada di depan cermin datar, bayangan kita selalu ada di dalam cermin, itu menunjukkan gelombang bisa dipantulkan. Kemudian contoh lain, misalkan pada gelombang bunyi, ada gema, ada gaung ya, itu karena gelombang bisa dipantulkan. Yang kedua, gelombang, nah ini buktinya pada gelombang permukaan air. Nah, ini dia. Ya, kemudian yang kedua, gelombang mengalami pembiasan. Buktinya adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam air, itu akan terlihat bengkok. Seperti itu. Ya, itu bukti dari gelombang bisa mengalami pembiasan. Kalau di permukaan air, biasanya kalau ada gelombang permukaan air yang tadinya sangat besar panjang gelombangnya, nah ketika masuk daerah dangkal, dia panjang gelombangnya menjadi memendek. Ya, itu juga contoh lain dari pembiasan. Nah, ciri pembiasan itu tetap diikuti dengan pembelokan arah. Ya, ketika misalkan cahaya dari medium yang renggang, ya, dari udara masuk ke air, karena terjadi perubahan medium, dia tidak hanya terjadi perubahan panjang gelombang, tetapi juga akan terjadi perubahan arahnya. Ya, contoh soal tidak saya bahas ini karena khusus dibahas di materi cahaya. Kemudian yang berikutnya, gelombang mengalami difraksi.
Difraksi itu pembelokan ya, karena adanya penghalang. Itulah sebabnya kita bisa mendengar bunyi, misalkan di sebelah kita ada ruangan, ada ruangannya tertutup misalkan. Tapi kok kita bisa mendengarkan suara yang datang dari ruangan sebelah, itu karena gelombang mengalami difraksi. Jadi setiap ada celah dia akan mengalami pembelokan arah ya, sehingga sampai ke telinga kita. Ciri khas dari difraksi gelombang seperti ini ya. Jadi ada gelombang lurus yang datang biasanya, atau gelombang lingkaran ya. Kemudian ketika dia melewati celah, maka gelombang yang keluar itu akan berupa setengah lingkaran. Artinya gelombang itu merambat ke segala arah seperti itu. Jadi beda dengan pembiasan ya. Jadi hati-hati ya. Jadi beda. Nah, ini namanya difraksi atau pelenturan. Kemudian yang keempat, interferensi. Interferensi itu perpaduan dua gelombang, bisa terjadi di permukaan air seperti gambar ini ya. Kemudian bisa terjadi pada gelombang cahaya, bisa terjadi pada gelombang bunyi. Nah, ini akan kita bahas khusus nanti di materi cahaya. Kemudian yang terakhir, bisa mengalami polarisasi atau pengkutuban. Seperti itu. Kenapa kita melihat biasanya menggunakan kacamata berwarna hitam, yaitu supaya cahaya yang masuk atau datang ke mata kita tidak menyilaukan. Nah, itu cahaya yang sudah datang itu namanya sudah terpolarisasi ya, terpolarisasi linear. Untuk sementara mungkin demikian dulu materi gelombang. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu membahas soal tentang gelombang mekanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.